teman-teman media yang saya hormati. Terus terang hari ini saya sebagai pribadi, sahabat, dan sebelah saya ada Mas Yunanto sebagai pribadi dan sahabat dari Mas Didi dan Mbak Cita, terus terang sangat kecewa dengan pemberitaan hoax hari ini gitu, dan itu dilakukan oleh oknum tertentu, dari pihak tertentu, dari instansi tertentu yang membuat kabar hoax yang mestinya kabar itu diberitakan oleh calon mempelai karena ingin membagikan kabar bahagia oleh mereka kepada teman-teman sekalian. Dan sebenarnya saya mendengar ada statement katanya hari ini. Yang memberikan statement siapa, saya tanya? Tolong dijawab. Info dari siapa? Asalnya dari mana? Dari WhatsApp. Enggak, teman-teman tadi kan mau wawancarain seseorang tadi pagi. Tadi kan kita ke kawah, coba yang tadi ke kawah coba. Saya nggak kawah nih soalnya. Ya. Apa jelasinnya di kawah tadi ngomongnya apa? Tadi mau ke awal. Tim lain semua yang ke awal, Pak. Iya. Kabar itu dari siapa yang menyebutkan bahwa hari ini akan ada pernikahan? Sebenarnya sih beredar dari grup wartawan juga, Bang. Beredar dari grup wartawan. Ketika di KUA, Baru Mas. Ya. ketika di KUA, awalnya udah mengiyakan kalau misalkan hari ini Mbak Cita sama Mas Didi nikah, cuman Ya. dibilang diundur gitu. Ya. Nah, Makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media. Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, berita baik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu dan menyebarkan kabar itu ke teman-teman. Tadi disebutkan ada apa? Ada apa? Surat apa? WhatsApp apa? Iya, pesan singkat. Pesan singkat disampaikan ke grup wartawan. Nah, itu siapa yang menyebarkan? Pasti ada yang menyebarkan pertama kali. Ya. Itu kan kita nggak tahu. Itu udah nyebar ke grup semua soalnya. Iya betul. Kita akan usut itu. Ya, kita akan usut itu. Intinya adalah kita dirugikan, teman-teman juga dirugikan. Secara logika ya, mungkin nggak sih kalau hari ini ada pernikahan, tidak ada situasi itu, tidak ada mempelainya, tidak ada keluarga hadir dan lain-lain. Jadi ini hal yang sangat mengecewakan dan kami akan usut ini. Kita akan proses ini. Bang Nanda, berarti Oknum ini. secara penegasan bahwa hari ini memang tidak ada namanya rencana cita-cita dan mereka menikah. Nah, yang menyatakan itu siapa? Berita itu. Dari pihak Mas Didi sama Mbak Cita. Sudah pasti tidak ada. Belum mendaftarkan juga Mas, ke kawah juga. Itu soal lain. Mendaftarkan, memproses, mengurus berkas itu beda dengan statement bahwa hari ini akan ada Ada acara pernikahan. pernikahan. Itu hal yang sangat berbeda dan itu sangat merugikan. Dan itu melanggar. Itu ada pasalnya. Berita hoax itu ada sanksi hukumnya. Kita nggak akan tinggal diam untuk itu. Dan ini membuat Mas Didi dan Mbak Cita menjadi sedih. Seolah-olah ingin menutupi sesuatu, tidak mau share kabar bahagia, dan seolah-olah jadi yang yang membuat kabar hoax atau mempermainkan gitu teman-teman atau publik. Karena nggak ada, ini niat yang baik, niat yang ibadah, yang tujuannya ibadah,
kok bisa berakhir dengan seperti ini gitu. Sangat mengecewakan. Mas, yang dimaksud hoax itu maksudnya gimana ya Mas? Tadi kan setelah kita dapat kabar di sini, lalu kita konfirmasi sama pihak yang berwenang, teman-teman sebagian mungkin ada di sana. Iya. Tapi karena saya jaga di sini, tadi ada teman saya yang di sana, maka Iya. sikapnya bahwa memang hari ini sebetulnya memang seharusnya memang ada pernikahan, tapi batal. Gitu. Ada pendaftaran. Ada Bang, sini bang, sini bang. Kalau bang ngobrol sini bang. Depan bang, depan. Bang, tadi ngomong mulu. Kalau ngomong sini depan. Di depan. Di depan aja. Nah, sabar, tenang. Aneh banget tadi nyaut. Kalau ngomong sini depan. Nah, tenang, teman-teman. Untuk mulu. Etika lu kurang. Mas Nanda, sebenarnya kita biar sama-sama enak aja ya. Ini Ya. kan wartawan kita dapat informasi yang tadi juga kan kita tidak tahu, kita konfirmasi. Ya. Kita mau datang sini mau Ya. konfirmasi. Enggak, arah saya ini bukan buat teman-teman. Ya, saya ngerti ya. Ya kan paham kan maksudnya kan? Nih. Ya. Nah, tapi ini tolong nih Mas, kita wartawan lagi nanya. Jangan merasa di belakang. Masnya kalau mau ngomong ke depan sini yang ngomong. Bapak bertiga. Nggak apa-apa. Udah. Ya. Diam aja kalau bisa ngomong-ngomong diam aja. Ya. Mas, tadi kan maksudnya kabar hoaxnya. Udah cukup ya. Kalau nggak selesai nih. Boleh nggak kita stop dulu nih? Temennya juga sudah diem Mas. Oke, Makanya setelah kita tadi dapat kabar, kita coba konfirmasi sama pihak yang berwenang, betul ya? Ya. Karena yang lebih berwenang yang di sana ternyata tadi teman-teman konfirmasi katanya memang seharusnya hari ini ada. Karena ada Tugas, tapi pendaftaran. dibatalkan dengan alasan satu dan lain hal lah ya. Makanya ya. Yang bisa disampaikan. Betul. Nah, Makanya. hoaxnya di mana ya Mas maksudnya? Karena data juga tadi maksudnya sudah dibuka karena kan mereka memang mungkin melayani kita kan. Ya. Maksudnya memang mereka harus jadi pelayan masyarakat kan lah ya. Baik. Saya jawab. Makanya saya bilang itu hoax. Dan saya sudah tegaskan tadi kita akan usut ini. Ada oknum tertentu yang melampaui kewenangannya dan mendahului. Tadi kan disebutkan ada data, ada berkas, ada ini. Memang hari ini akan terselenggara. Kita akan buktikan itu, kita akan usut itu. Dan untuk itu pasti akan ada konsekuensi hukum. Mas, tapi memang sudah ada tanggal yang ditentukan dan bukan hari ini gitu ya Mas? Bukan. Makanya saya bilang hoax. Ini oknum yang disebutkan itu dimasukkan kepada kepala KUA atau sebagaimana? Kita lihat nanti. Karena ini sedang dalam proses. Pernah dengar kan ada satu kasus yang semua orang merasa diberikan opini A, ternyata hoax dilakukan oleh oknum dari institusi tertentu. Pernah dengar itu? Ini juga seperti itu kurang lebih. Berarti yang mengabarkan hari ini berarti tidak dalam kredibilitasnya dia, Betul. gitu maksudnya. Ya. Iya. Seharusnya itu berita dari Keluarga. calon mempelai, kedua calon mempelai. Kalau mempelai. Kita akan nge-share kok berita bahagia ini ke rekan-rekan media. Pasti. Tidak ada yang Pasti. ditutup-tutupin. Selama ini juga kan kita ada kabar baik, ada launching, ada apa selalu ngundang teman-teman. Gitu. Terus hari ini Kak Didi sama Kak Cita ke Bandung, agendanya apa Mas? Mungkin apa ketemu dengan orang tua Kak Cita atau seperti apa sih di Bandung? Saya belum ngobrol banyak, tapi yang jelas Mas Didi dan Mbak Cita merasa sedih gitu ya. Kok Dengan jadi pemberitaan beritanya jadi rame, gaduh, dan membuat keluarga masing-masing juga mempertanyakan apa benar hari ini ya? Siapa yang bilang hari ini mau ada rencana pernikahan? Makanya saya bilang hoax. Dan untuk yang bersangkutan ya siap-siap aja kita akan proses ini gitu. Karena nggak menjadi tidak nyaman dan menjadi teman-teman sendiri kan jadi bingung akhirnya mana yang benar. Gitu kan? Logikanya kalau memang itu benar terjadi, masa sih suasananya seperti ini? Sahabat-sahabat banyak yang nggak tahu, keluarga juga nggak ada. Mungkin nggak seperti itu? Hal mendadak dan tidak mengabarkan keluarga besar masing-masing atau apa. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi kok. Kalau ditutup-tutupi ya nggak ke KUA dong. Betul nggak? Logikanya gitu. Tapi sudah ada rencana mungkin dari pihak Cita sama Mas Didi untuk menikah seperti apa nantinya? Tentu. Rencana ada. Rencananya baik. Niat yang baik untuk ibadah dan itu juga mempertegas lagi isu-isu yang selama ini beredar. Apakah statusnya Mas Didi, statusnya Mbak Cita, itu sebenarnya sudah terjawab. Nggak perlu lagi ada polemik sebenarnya.
gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja kelanjutan berikutnya seperti apa. Kerugian yang dialami kita sama Mas Didi sendiri atas kabarnya seperti apa, Mas? Ya pasti dirugikan citranya, image-nya. Seolah-olah apa ya? Seolah-olah memang ada hajatan hari ini, hajatan yang baik, tapi ternyata nggak ada. Padahal memang tidak ada hari ini. Dan anehnya itu disampaikan oleh oknum tertentu, disebarluaskan dari kemarin kalau nggak salah lewat SMS berantai. Itu sungguh mengecewakan sih. Sangat merugikan. Kira-kira gimana kalau jadi Mas Didi dan Mbak Cita? Mas, tapi kalau yang dimaksud hoax itu kan kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya mereka nggak ngecek pas kita konfirmasi, mereka bilang acara hari ini terus ternyata nggak ada, itu kayaknya nggak mungkin. Maksudnya mereka juga nggak bakalan berani ngomong hari ini ada acara kalau memang tidak ada acara gitu, Mas. Jadi hoax ini dimaksud maksudnya gimana ya? Yang dalam hal apa yang hoax? Karena mereka sudah konfirmasi memang hari ini awal rencana nikah di rumah Mas Didi Mardika jam 10. Jawabannya ada nanti ketika dalam proses penyidikan. Menambahin tadi kita juga mau wawancara RT di sini. Kebetulan RT kan juga dari Bandung tuh. Apakah ada kaitannya dengan acara ini apa gimana? Maksudnya? Jadi kita kan sempat ingin mewawancarai RT di sini. Cuman beliau dari Bandung ingin menuju ke sini. Nah itu beliau acara ke Bandungnya ada berkaitan dengan Mbak Cita apa gimana? Kurang tahu. Kurang tahu ya saya Itu kalau soal itu pribadi ya. Pak RT-nya berarti. Pribadi Pak RT-nya mungkin ya. Gimana? Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan hoax kan, Mas ya? Benar beritanya ya, karena sudah terkonfirm tuh, Mas. Hari ini Mbak ada- tahu itu hoax atau tidak gimana caranya? Ya karena sudah dikonfirmasi sama pihak. Mbak, ya Mbak, oke. Pihaknya itu siapa? Yang Kepala KUA sudah terdaftar kepala KUA mana, Mbak? Cilandak. Namanya siapa? Pak Bunyamin. Oke, nanti kita tunggu ya. Kebenaran yang pastinya, Mbak kan mendengar dari versi sana, terus mendengar dari versi sini. Nanti kita akan melakukan proses hukum mungkin. Kenapa untuk itu harus diproses hukum tuh, Mas? Maksudnya yang urgensinya, maksudnya apa yang diujikan mungkin sampai harus menempuh jalur hukum gitu untuk hal Mbak nangkap nggak dari tadi omongan kami? Kan seolah-olah hari ini ada pemberitaan Mbak Cita dan Mas Didi mau nikah. Kenyataannya nggak ada kan? Jadi yang hoax di sini siapa? Yang paling benar adalah, yang objektif adalah proses penyidikannya. Nah itu tunggu tanggal mainnya. Berarti bisa dibilang data yang ada di KUA itu tidak itu benar. nggak benar dong kalau dibilang hoax, Mas. Gini ya, ketika kasus dalam penyidikan kita tidak bisa ngomong sepihak. Biarkan nanti aparat yang menjelaskan. Itu saja. Oke. Jadi mau dilaporin ke polisi atau kapan? Kita lihat nanti Ya, itu, ya. secepatnya. Secepatnya. Nah, yang beritanya nggak kisru ini Mas, Ya. kira-kira kapan ya Mbak Cita sama Mas Didi buat konfirmasi Mas? Klarifikasi yang Klarifikasi lah. Klarifikasinya nanti mungkin dengan petugas terkait. Karena kita akan urus ini ke pihak yang berwenang. Nanti akan dilaporkan yang membuat berita. Kita lihat nanti ke depan. berarti pihak Mbak Cita sama Mas Didi sendiri nggak akan mengklarifikasi secara langsung? Ya sama aja, percuma mengklarifikasi versi pihak kami, dari pihak instansi itu mengklarifikasi, kita nggak tahu mana yang benar kan. Biarkan proses hukum yang berjalan. Karena kalau sebenarnya yang ini kan yang menjalankan menikah itu kan sebenarnya Mbak Cita sama Mas Didi Betul. yang menikah. Jadi klarifikasi sebenarnya harusnya dari pihak kedua mempelai yang tadi, benar nggak sih akan menikah hari ini, mendaftarkan kapan atau seperti apanya kan? Harusnya dari Ya makanya Mbak, kalau ini halnya ini berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada masalah, ada tidak ada pemberitaan hoax sepihak, ya ini nggak akan begini masalahnya gitu. Karena ini kan terlanjur beredar beritanya hari ini akan ada pernikahan. Itu siapa yang bilang? Mas, berarti ini Yang menyatakan yang siapa? lain batal karena memang sudah Bukan batal, Mbak. apa gimana ya? Bukan batal, memang hari ini tidak ada rencana itu. Gitu. Mas, maaf Mas, ini kan Ya. tahunya dari kemarin ya katanya SMS berantai itu. Kenapa Mas Didi atau Mbak Cita sendiri tidak klarifikasi langsung baik medsosnya atau apanya? Ya kan kita baru tahu tadi hari ini ada pemberitaan, ada preskon di mana tadi? Teman-teman tadi. Teman-teman wartawan lain. Ada preskon di mana hari ini saya balik? Kita kan minta konfirmasi. Iya, Ya. konfirmasi oleh KUA oleh siapa namanya? Nah, itu. Gitu. Kalau Pak Cita sendiri berangkat ke Bandung dari kapan Mas? Saya kurang tahu begitu dia baca pemberitaan ini,
Dia bingung juga karena memang hari ini memang belum ada agenda itu memang. Tapi memang sudah ada di Bandung atau perginya baru setelah ada kisruh ini gitu Mas? Saya kurang tahu, tapi yang jelas dengan adanya kegaduhan ini gaduh hari ini. Antar keluarga juga bingung, loh memang ada pernikahan ya segala macam. Yaitu ya makanya nanti kita jawabannya nanti setelah ada. Membenarkan ke keluarga bahwa ini tidak ada pernikahan atau seperti apa Mas? Enggak kesana arahnya. Enggak. Emang karena nggak ada apa, nggak perlu diyakinkan lagi. Makanya fokusnya begini ya, fokusnya ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu yang memberitakan kepada teman-teman media dan ke publik, dan itu tidak benar. Dan itu merugikan citra Mas Didi dan Mbak Cita.